Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam kegiatan kita, yaitu kegiatan kurma yang rutin pada maghrib setiap malam Senin atau Minggu malam. Kitab yang akan kita bahas sampai pada risalah yang kedua terkait keutamaan jamaah, sholat berjamaah, dan yang berhubungan dengan meluruskan shaf. Kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbabul wudu'i 'alal makarih wa i'malul aqdami ila al-masajid wa intidarus salati ba'da as-salati yaghsilul khataya ghuslan. Yang artinya berwudu di waktu-waktu yang tidak disukai, seperti subuh atau maghrib, isya, di waktu-waktu yang dingin, khususnya seperti saat ini ya, mas kaki menunjukkan sangat dingin. Nanti ketika akan berwudu dingin sekali, tapi tetap dia lawan kayak gitu. Waktu yang sangat tidak disukai menyentuh air kayak gitu, tapi tetap dia laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan kaki melangkah menuju masjid dan menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat isya setelah sholat maghrib, tentunya menunggunya dengan kegiatan-kegiatan yang religius seperti membaca zikir, membaca Al-Quran, atau bahkan kajian-kajian keislaman, atau bahkan bertamu, Pak. Bertamu itu kan termasuk menyambung tali silaturahim. Nah, seperti itu juga bisa dimasukkan dalam menunggu sholat setelah sholat. Ya tentunya terkait apa yang dibahas dalam pertemuan itu. Kalau membahas hal-hal yang haram, ya membahas hal-hal yang maksiat, tentunya tidak terhitung. Dan yaitu menunggu sholat setelah sholat, yaghsilul khataya ghuslan, maka akan membersihkan dosa dengan sebersih mungkin. Seperti yang kita tanyakan sebelumnya, dosa apa? Di sini adalah dosa kecil. Karena kalau dosa besar membutuhkan penyesalan yang sangat kuat, an-nadamah, kemudian berazam untuk tidak mengulangi lagi, serta adanya taubat, disebut dengan taubatan nasuha. Nah, kalau dosa kecil itu sangat memungkinkan dihapus dengan wudu saja, Pak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda terkait keutamaan menuju masjid, man gada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama gada wa raha. Barang siapa yang berangkat pagi, berangkat sore menuju masjid, kalau orang tiap hari aktivitasnya seperti itu, selain dia mempunyai aktivitas lain, kewajiban sebagai seorang kepala keluarga misalnya, tapi dia tidak lupa terhadap kewajibannya kepada Tuhannya, maka bagaimana setiap kali dia berangkat, Allah siapkan rumah di surga. Pulang, disiapkan lagi. Berangkat lagi, dibikinkan lagi rumah di surga. Tentunya rumah di surga tidak sama dengan rumah yang ada di dunia ini. Di setiap orang nanti yang mempunyai istana, Pak. Jadi setiap kali dia berangkat, dapat lagi. Apakah berangkatnya pakai kaki, melangkah, atau pakai sepeda, itu tidak jadi masalah. Karena intinya adalah menuju dan datang ke masjid. Kemudian selanjutnya ada sebuah hadis juga ya, di mana ada seorang sahabat yang disebut dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau ini adalah salah seorang petugas azan juga selain Bilal. Rasulullah punya
seorang muadzin yang sangat terkenal di tengah-tengah kita yaitu Bilal. Namun Rasulullah juga punya seorang muadzin juga, dan ini juga diperhitungkan sebenarnya, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya. Dan beliau orang yang buta, Pak. Ya, maaf, beliau orang yang tidak melihat. Seperti itu. Pernah suatu ketika beliau datang pada Rasulullah untuk meminta keterangan terkait Islam. Namun ternyata Rasulullah sedang kedatangan tamu dari pembesar kafir jahiliyah. Di antaranya ada Walid bin Mughirah, ada juga Amr bin Hisham dikenal dengan Abu Jahal, dan ada beberapa pembesar-pembesar kafir Quraisy. Nah, di saat Rasulullah menyambut tamu-tamu yang istimewa ini, ya, karena dengan harapan mereka masuk Islam, pengikut-pengikutnya nanti akan banyak yang masuk Islam. Kemudian tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang seraya meraba-raba Rasulullah, dan dia tidak sadar kalau Rasulullah ada tamunya. Sampai Rasulullah tidak menghiraukan keistimewaan Nabi dan Rasul. Ada, kita istilahkan salah ya, ada salah sedikit langsung ada teguran. Apa tegurannya? Abasawatawadna anja'ahun ahmad sampai akhir. Itu teguran Allah kepada Rasulullah ketika ada Abdullah bin Ummi Maktum bertanya terkait Islam. Tapi Rasulullah dalam keadaan seperti itu menghadapi pembesar kafir Quraisy ini dengan harapan masuk Islam. Jadi keistimewaan Nabi seperti itu, Pak. Kalau kita salah, kalau tidak introspeksi diri, tetap salah. Kan begitu. Kalau Nabi ada sedikit istilah salah saja, langsung ada teguran. Lah, Ibnu Ummi Maktum ini atau Abdullah bin Ummi Maktum ini pernah datang kepada Rasulullah. Yashku ilaihi annahu dharir. Beliau datang, ya Rasulullah, saya ini kan tidak melihat. Boleh nggak saya sholat di rumah saja? Ya kan? Boleh nggak saya sholat di rumah saja? Sementara seperti yang kita sudah ketahui, Rasulullah itu dalam sirah apapun, Ibnu Ishaq dan sebagainya, itu tidak pernah diriwayatkan sholat wajib dalam keadaan sendirian. Jadi mesti berjamaah. Sholat wajib ya, kalau sholat sunnah ya memang sendirian, terkadang berjamaah. Nah, saya ini dalam keadaan tidak melihat Rasulullah. Saya ini kalau bahasa kita buta. Lalu akhirnya, terus bagaimana yang kau inginkan? Ya sudah, saya sholat di rumah saja Rasulullah. Maka Rasulullah dengan berbagai pertimbangan, karena di Madinah juga saat itu ada banyak hewan-hewan melata, hewan-hewan buas di jalan, kemudian juga banyak sumur. Nah, ini orang buta ini, kalau misalkan jalan sendirian subuh ya, ataupun isya, maghrib itu kan petang, ya tidak melihat seperti itu. Memang meskipun siang nggak melihat, Pak. Cuman kan kalau malam nggak ada orang yang melihat kalau dia sedang jalan di situ. Akhirnya Rasulullah mengizinkan. Ya sudah, nggak apa-apa. Lalu akhirnya setelah beberapa langkah dipanggil kembali, wahai Ibnu Ummi Maktum, apakah engkau masih mendengar adzan dari rumahmu? Iya ya Rasulullah, adzan Bilal cukup keras. Karena Bilal yang adzan. Lalu akhirnya ya sudah, kamu tidak boleh di rumahnya, melainkan tetap harus ke masjid. Seperti itu. Makanya kemudian beliau terus sholat di masjid. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, sama juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, thalathatun la'anahumullah. Ada 3 golongan manusia di mana mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara minhum rajulan yasma'u hayya 'alas shalah hayya 'alal falah wa lam yujibhu. Ini hubungan dengan yang sebelumnya. Siapa? Adalah orang yang mendengar panggilan adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kemudian dia acuh sama sekali. Dia tidak memperdulikan sama sekali, tidak menjawabnya, bahkan cenderung mengejek. Nah, ini jelas tidak boleh. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga pernah bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat bagi orang yang bertetanggaan dengan masjid kecuali memang sholatnya di masjid. Jadi ada masjid nih, pas di depannya masjid rumahnya, cuman dia nggak mau sholat ke masjid. Jangankan adzan ya, suara orang yang berbicara di masjid aja dia dengar,
namun dia tidak berangkat Pak ke masjid Pak. Apakah hal seperti ini ada? Ada Pak, bahkan saya menemukan hal seperti ini banyak. Masjid hanya dijadikan tempat parkir sepeda motornya, dan kita temui itu. Jadi dia setelah pulang kerja, sepeda motornya taruh di masjid karena aman di masjid. Ada masyarakat gitu kan, ada, kalau penjaganya biasanya belum ada kan di masjid, tapi kan biasanya di masjid aman. Sudah, setelah itu dia di rumahnya. Walaupun sholat, tapi tidak dianggap dengan sholat yang sempurna. Ini bukan sholatnya nggak sah ya. Kalau sholat itu tetap sah. Ketika syarat dan rukunnya terkumpul, maka sholatnya sah. Nah, wa mimma yanbaghi wa yata'akkadu fi sholatil jamaah taswiyatus sufuf wa tarasu fiha. Nah, ini termasuk hal yang sangat dianjurkan di dalam sholat berjamaah adalah taswiyatus sufuf, meluruskan safnya, wa tarasu fiha, dan merapatkan. Yang lurus ini apanya Pak? Ya kan? Lurus. Akan tetapi yang dimaksud lurus di sini adalah tumitnya. Jadi tumitnya masing-masing lurus. Jadi kalau ini tanda merah, itu tumitnya ke sana. Bukan dari depannya. Kenapa? Karena bisa saja kakinya orang itu ada yang panjang, atau malah jarinya yang agak panjang. Atau ada anak kecil, yang jelas kakinya lebih kecil. Nah, jadi kalau menggunakan ukuran ini yang di depan, maka nanti justru nggak akan lurus seperti itu. Kemudian letaklah sufia dan merapatkan. Nah, rapat. Jadi kaki memang bertemu dengan kaki. Akan tetapi jangan kemudian hanya kakinya sebenarnya. Akan tetapi al mankib wal qadam bil qadam. Jadi al mankib bil mankib sebenarnya juga ininya lah. Jadi kalau hanya kakinya saja itu kurang baik. Yang baik bagaimana? Ini juga kena. Makanya sahabat ketika sholat berjamaah di Masjid Nabawi, Rasulullah itu sebelum sholat mesti bilang sawu subuh fakum, tarasu i'tadilu, al-mankib bil mankib wal qadam bil qadam. Jadi seperti itu, lurus, rapat. Jadi dia dilihat, tapi memang ini juga ringan. Nah, meskipun begitu, kakinya yang kemudian rapat walaupun ininya tidak, itu tidak mengapa. Atau misalkan renggang, ada kan orang sholat renggang seperti ini, memang itu tidak membuat batal sholatnya, akan tetapi kesempurnaannya tentunya tidak seperti ketika merapatkan. Bagaimana kalau misalkan kondisi seperti sekarang ini, karena adanya pandemi COVID-19, ya, COVID-19 ya, atau Corona, kemudian ada kebijakan 1,5 meter, yaitu dalam kondisi seperti ini bolehlah seperti itu. Dalam kondisi-kondisi begini ya silahkan, boleh. Cuman kan kita terkadang timbul perasaan berpikir pertanyaan juga. Orang berangkat ke masjid mesti dalam keadaan bersih, sudah mandi. Walaupun tidak mandi, dia sudah mesti berwudu, artinya suci, kaki tangan sudah dibasuh. Lalu kenapa kok harus kemudian dikasih jarak 1,5 meter atau bahkan 2 meter kayak gitu misalnya? Sementara perbandingannya, kenapa di mal-mal kok enggak dikasih jarak seperti itu di pasar-pasar atau di tempat keramaian yang lain? Kok hanya yang di masjid yang kemudian di ini apa segala macamnya? Jadi boleh lah, nggak apa-apa. Jadi misalkan di sini juga diterapkan, gitu ya. Jadi kelihatan banyak lah, walaupun berapa sok ini, tapi isinya kan cuma berapa orang. 3 misalnya, penuh gitu. Rasulullah bersabda ketika akan sholat, sawu sufufakum wa hadu baina manakibikum wa layyinu fi aidi ikhwanikum. Jadi intinya seperti itu ya. Luruskan shaf kalian ini, wahadu baina manakibikum, dan juga rapatkan pundak. Jadi tidak kemudian kakinya saja yang diambil dalam hadisnya, dan dalam hadisnya, tapi di sini juga diambil seharusnya seperti itu. Jadi karena memang ada Pak, memang ada orang yang agak keras ya dalam masalah ini. Barang siapa yang tidak merapatkan ini kakinya, maka dia termasuk
orang yang bukan ahli Islam. Kalau dikatakan bukan ahli Islam kan berarti kafir, Pak. Nah ini menurut saya juga terlalu ini ya, terlalu berlebihan seperti itu. Kalaupun ingin memahamkan, pahamkan dengan cara yang halus, tidak kemudian langsung tabrak seperti ini. Karena manusia secara umum ketika langsung ditabrak begini, dia mesti akan terluka, dia mesti akan sakit hati. Jadi kita harus memberikan pemahaman dengan sebagus mungkin. Jadi ini juga dirapatkan ya dalam hadisnya, walayinu fi ayyidi ikhwanikum, dan jangan kasar-kasar. Jadi misalkan, ayo bu, awak ya, sini nggak mau ya sudah, Pak, sini Pak. Jadi tarik, ada Pak, sarungnya langsung tarik. Jadi orang itu justru ketika begini nggak usah, ya, justru malah tambah sifat bapaknya membela diri, mesti kayak gitu. Nah, ketika sudah dipersilakan dengan cara halus, barangkali dia bisa mau kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kalau langsung kayak gitu, maka tambah kayak gini. Bisa saja musuh-musuhan hanya gara masalah ini. Ketika orang yang sudah di masjid saling bertukar, ya kan? Kira-kira yang tepuk tangan dan ketawa siapa? Yang nggak pernah ke masjid, Pak. Yang nggak pernah ke masjid kayaknya. Nah, wasaddul khala, wasuddu al khala, dan rapatkanlah hal-hal yang terbuka. Jadi kaki ketika begini hendaknya kata Rasulullah dirapatkan. Kenapa? Fa inna syaitana yadkhulu fi ma bainakum bimansilatil hadath, yakni awrad ad-dha'is. Karena setan itu masuk di celah-celah antara kaki kalian ketika renggang, sama dengan hadath. Hadath itu anak kambing yang masih kecil. Ukuran anak kambing yang masih kecil gimana? Nah, ulama menjelaskan ketika kita sujud, lalu kemudian kita angkat ini bisa masuk. Nah, itu anak kecil, anak kambing yang kecil. Ya kucing agak besar lah. Makanya dirapatkan memang sesuai dengan hadisnya. Jadi ketika dikatakan luruskan dan rapatkan, ya memang seperti itu. Dan ada teman-teman kita yang kemudian berusaha menyentuhkan kakinya kepada kita, ya memang seperti itu. Memang seperti itu. Karena ketika ada longgarnya nanti setan akan bermain-main. Tapi tidak boleh juga dikatakan, ya nggak apa-apa, kita renggang. Kan jarang-jarang tuh ada setan yang sholat. Makanya kita udah renggangkan saja, biar setan sekali-kali ibadahlah. Nah ini menurut saya juga tidak boleh. Ada kan yang mengatakan seperti itu? Ada. Dan dia seorang kotor. Nggak usah rapat-rapat kaki, nggak usah. Lebar nggak apa-apa, renggang nggak apa-apa. Ada sholat, ada setan masuk, ya pas sekali-kali lah setan ikut sholat sama kita. Sambil dia ketawa-ketawa ya, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi mempermainkan dalam urusan agama. Jadi kalau mau guyon, ya jangan agama lah yang dijadikan guyonan. Masih banyak cara ini. Nah, wa 'an Bara' bin Azib, dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu maqala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti nahiyat as-saffi wa yusawwi baina suduril qaum wa manakibihim. Jadi Rasulullah ketika akan melaksanakan sholat berjamaah, beliau setiap sisi sahabat itu arah kanan, ya arah kiri, depan, belakang itu dikontrol. Benar-benar diperhatikan oleh Nabi. Kemudian beliau luruskan, bahkan dadanya juga diluruskan. Kalau perut jangan salah, karena bisa saja ada perut yang jadi diluruskan. Wa yaqul, dan Rasulullah bersabda, la tastalifu, janganlah kalian berbeda-beda, jangan mincing-mincing gitu kan, harus lurus kayak gitu. Fatastalifu qulubukum. Kenapa? Karena hatinya juga akan berbeda-beda juga nanti. Tidak satu tujuan. Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil awwal. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya itu Allah menurunkan rahmat dan malaikat memintakan ampun kepada jamaah yang ada di shaf awal. Jadi shaf awal itu mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, apalagi sudah di shaf awal,
dia melaksanakan takbir, yaitu masuk kepada sholat setelah takbirnya imam secara langsung. Jadi imam sudah takbir, Allahu Akbar, roh yang mati sudah kedengeran, Allahu Akbar, kayak gitu, langsung dia takbir. Nah, maka itu mempunyai keutamaan yang tersendiri. Beda dengan orang yang masih lama kayak gitu, baru nanti takbirnya. Tapi tetap utama juga. Nah, yang penting soft awal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu sufufakum, fa inna taswiyata sufuf min iqamatis shalah." Dan dalam sebuah hadis, sebagaimana kita sudah sering dengar ya, luruskan shaf kalian, karena sesungguhnya meluruskan shaf dan merapatkannya min iqamatis shalah, termasuk kesempurnaan salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq." Fawalladhi nafsi biyadihi inni la ara syaitan yadkhulu min khalali saffin ka'annahu al-hadaf. Jadi sama maknanya dengan yang tadi disampaikan, luruskan, kemudian rapatkan, jangan sampai renggang, karena aku melihat syaitan bermain-main di antara kedua kaki yang renggang. Jadi orang kemudian kakinya renggang, di situ syaitan bermain-main. Bermain-main apa? Mengganggu kehusyuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Istawu tastawi qulubukum wa tamasu tarahamu." Jadi luruskanlah, maka hati kalian juga akan lurus. Jadi shafnya lurus, hati pun juga akan lurus juga. Qala Syuraih berkata, "Tamasu yakni tamazzaju bis shalah." Jadi maksudnya tamasu dalam kata ini adalah benar-benar rapat. Benar-benar rapat. Seakan-akan akan menjadi marsus, seperti bangunan yang kokoh, satu sama lain saling menguatkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Aqimus sufuf fa inna ma tasuffuna bi sufufil malaika wa hadu bainal manakibi wa suddul khalal wa layyinu bi aidi ikhwanikum wa la tadru furujatin lisyaitan." Maknanya sama kurang lebih. Jadi kita harus meluruskan, jangan sampai meninggalkan ruang, meninggalkan celah untuk syaitan yang kemudian akan mengganggu kita. Kalaupun ada seseorang berjamaah kemudian dia tidak khusyuk, maka artinya dia berpikiran apa segala macam di dalam salatnya tapi masih berjamaah, maka dia pahalanya sama. Karena ketika berjamaah pahalanya ratapan 27. Mau dia khusyuk ataupun enggak. Beda kalau main-main. Jadi sholat sambil main-main ya lain. Jadi sholat cuma dia barangkali mikirin hutang, barangkali dia mikirin jemuran karena sedang hujan kayak gitu, tapi berjamaah, maka tetap pahalanya 27. Karena kalaupun dia tidak khusyuk, barangkali ada yang khusyuk, nah ini yang meninggal. Kalau nggak khusyuk semua, Allah melihat perkumpulan mereka, jamaah mereka. Waman wasala soffan wasalahullah, waman qata'a soffan qata'allah azza wa jalla. Barang siapa yang menyambung soff, artinya soffnya benar-benar diluruskan, maka Allah juga akan disambung. Tapi ketika dia tidak mau, disuruh untuk Pak silakan Pak, ini ada yang kosong, dia tetap masih lebih memilih di belakang. Nah ini maka Allah akan memutusnya, akan memutus hatinya dari kebaikan-kebaikan seperti itu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik. Jadi ada Anas bin Malik itu seorang sahabat, tapi kalau Malik bin Anas itu seorang mujtahid mutlak, gurunya dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maliki gitu. Maliki. Itu Malik bin Anas. Kalau ini Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama artinya dengan yang tadi, aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Luruskanlah shaf kalian dan rapatkanlah, karena saya melihat kalian dari belakang punggung. Jadi Rasulullah penglihatannya dua, matanya dua, tapi Rasulullah bisa melihat yang di belakangnya, apa yang terjadi di belakang. Nah ini merupakan mukjizat. Dan bukan hanya dalam hadis ini Rasulullah ini, bukan hanya dalam hadis ini yang menceritakan bahwa saya melihat
apa yang ada di belakang saya itu bukan hanya dalam hadis ini. Nah kebetulan diceritakan dalam hadis ini. Jadi Rasulullah ketika sholat ada apa yang di belakang itu Rasulullah tahu kayak gitu. Jadi luar biasa ya, yang mujizat. Nah ini mujizat. Kalau kita kan ya tidak bisa karena manusia biasa. Kalau bisa ya jadi aneh juga Pak. Ini bahaya ini. Fakana ahaduna yalziku mankibahu. Nah, setelah meriwayatkan hadis ini, kata Anas bin Malik, beliau kemudian berkomentar. Fakana ahaduna yalziku mankibahu. Nah, ini merupakan dalil dan sahih juga. Ternyata masing-masing dari kita semua setelah mendengar sabda Rasulullah ini, yalziku mankibahu. Yalziku itu sampai melekat. Bukan hanya mendekut tapi melekat, benar-benar seperti ini. Fakana ahaduna yalziku mankibahu, yaitu melekatkan pundak kita bimankibi sahibihi, dengan pundak temannya yang di sampingnya. Terus jadi benar-benar luar biasa. Wa qadamahu bi qadamihi, dan saya pun melihat masing-masing dari kita, kaki kita antara yang lain saling dengan kita. Jadi seperti ini. Jadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita terkait meluruskan shaf dan merapatkannya kaki sampai bertemu dengan kaki, ya, pundak bertemu dengan pundak, itu memang betul adanya. Cuman barangkali penyampaiannya yang kurang elegan ya, sehingga langsung barang siapa yang tidak merapatkan kaki dengan kaki temannya, dia bukan ahlul Islam. Nah, bukan termasuk ya orang Islam, berarti kan orang musyrik atau orang kafir. Lah ini tentunya panas orang yang mendengar, apa ini kok tiba-tiba begini ini, sudahlah kita berusaha rapat-rapat. Malah seperti itu, malah jiwa pemberontakannya itu muncul kayak gitu. Nah kita sampaikan ini loh Pak hadisnya Pak, ternyata dulu Anas bin Malik meriwayatkan hadis begini dan ternyata memang seperti itu Pak. Hari kita langsung pakai gitu. Nah jadi orang menerima. Sungguh pun begitu, kalaupun nanti ada yang renggang sedikit tetap sah. Pembahasan ini telah habis ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi risalah yang kedua telah habis. Ini ada 4 risalah, tinggal 2 risalah lagi. Baik, sampai di sini bisa dicukupkan. Nah, cukup. Selebihnya kita nanti bisa diskusi terkait permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bersama. Jadi istilahnya ini sharing ya. Jadi bukan ada yang menggurui, bukan ada yang mengustati, sebenarnya bukan seperti itu. Cuman ya pengalaman saja Pak ya, pengalaman saja di lapangan. Ya sudah, kita berbagi hanya share. Baik, terima kasih. Ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup dulu. Setelah ini diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak jika ada yang didiskusikan. Terus Enggak Pak. guru apa terus? Persiapannya ini. Tanya. Saya aja guys. Ini yang pertama bukan pertanyaan, cuman Tanggapan lah. curhat. Yang kedua pertanyaan. Nah, mengenai jamaah yang show untuk yang rapat-rapat itu, kalau di zaman hadis itu mungkin semua menuju ke Rasulullah begitu. Jadi bisa dempet kaki, dempet tangan, dempet bahu, bahkan dadanya lurus. Ya, kalau untuk saat ini, zaman-zaman sekarang, dan itu juga pernah saya alami waktu dulu masih di Jember itu, yang baru-barunya, baru-baru hijrah, itu saya praktekkan memang di situ, memang kumpulan jamaah di situ. Nah, saya praktekkan pertama kalinya, kemudian suruh teruskan show, sudah debet semua. Nah ini berkaitan dengan hadis yang keutamaan sholat berjamaah tadi itu. Nah kalau sudah sholat, Allahu Akbar, proses, nah
sudah rapat semua ya kan, sudah rapat. Ketika duduk, ini kan nggak sama lebarnya popon ini nggak sama. betul. Nah, ini mengganggu kekhusyuan. Tersiksa Pak. Nah, itu pengalaman saya. Nah, lambat laun, lama-lama tidak itu hilang, rasa itu hilang. Kemudian inilah ke Malang, bertemu lagi dengan orang yang berbeda, Komunitas lain. komunitas lain. Nah, saya praktikkan seperti itu juga. Kemudian saya duduk, saya dapatkan apa mungkin dia juga apa yang saya alami dulu, nggak fokus, bahkan dia marah ke saya mungkin gitu ya. Tuh, sholat goyang-goyang gitu. Apa dia goyang-goyang berbalan kan begitu. Logika gitu. Itu curhat saya. Yang kedua pertanyaan saya ini masalah juga ibadah apa namanya jamaah kan jumlahnya 27 pahalanya gitu. 25 Ya 5-7. Kemudian apapun yang para jamaah itu usuk tidak usuk kan sama rata. Iya. Apa melampung yang tadi kan dikatakan. Nah, seandainya atau anggaplah apa terus gitu ya. Apa terus berjamaah. Terus kemudian selesai jamaah dia baru ingat, tuh saya nggak berwudu. Apakah itu ikut apa namanya pahala 27 apa batal? Nah gitu. Sholatnya sah apa cuma dia mendapat pahala jamaahnya atau pahala sholatnya atau hanya sahnya aja untuk mengukur kewajiban? Gitu. Jadi yang pertama saya juga teman ya, ada pengalaman. Dia juga ini Pak, artinya setelah tahu penjelasan memang dari beberapa hadis bahwa memang harus merapatkan itu, dia berusaha merawatkan Pak. Cuma ternyata diinjak sama orang kampung ini, kalau diinjak seperti ini. Dan itu saat keadaan sholat kayak gitu. Bukan sebelum sholatnya, pas sholat. Nah, karena dia memang ya tahulah kalau sholat memang harus merapatkan diri ya gitu. Dan dia mencoba. Ternyata diinjak Pak. Nah itu. Terus kemudian yang kedua, dia sholat berjamaah, khusyuk luar biasa. Setelah selesai ternyata belum wudu. Ya jelas lah Pak, dalam masalah itu dia sholatnya nggak sah. Artinya apa? Dia harus wudu lagi kemudian dia sholat. Bukan sholat mutlak tapi sholat. Kenapa? Sebab yang tadi tidak sah. Berdasarkan dalam sebuah hadis sahih, la sholata liman la wudu alahu. Tidak ada sholat, dan tidak ada sholat di sini maksudnya benar-benar nggak sah bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Jadi dia tetap harus mengulang. Lalu bagaimana? Bukankah tadi sholatnya zuhur, baru datang kerja, 4 rakaat, panas-panas. Apakah kemudian sia-sia belaka? Tidak. Allah Maha Bijaksana, Al-Hakim. Ya, jadi Allah Maha Bijaksana, mesti Allah akan memberikan nilai tersendiri. Terserah setelah itu apakah dia sholat sendiri, apakah ngajak teman lainnya untuk sholat berjamaah kembali. Yang jelas, yang tadi pertama, Allah mesti tidak akan menyia-nyiakan. Tapi karena dia sudah ingat memang nggak punya wudhu, maka tetap dianggap batal. Dianggap batal sholatnya dia. Termasuk jamaahnya, pahala jamaahnya. Nah di situ makanya saya mengatakan Allah Maha Bijaksana. Terkait itu Allah Maha Bijaksana. Cuman sholatnya mesti batal karena sholat dalam keadaan nggak punya wudhu kayak gitu. Karena hadis la sholata liman la wudu alahu. Nggak ada sholat yang sah, bukan sempurna di sini nggak sah bagi orang yang sholat tanpa berwudu kayak gitu Pak. Nah, barangkali ada yang bisa menambah Pak Adit mungkin. Enggak kan ini kan sharing Mas. Ini kan Ngomong. Apa terus mana? hanya jadi gini kan, saya baru mendengarkan hadisnya yang secara utuh ya baru ini tadi perihal rapatnya sah. Dan ini sebagian Pak. Itu baru Sebagian. Terkait dan hadis itu kan beragam tapi maknanya sama. Ada tambahan dikit-dikit. Nah, ini entah saya ini kalau misalnya bayangnya terlalu jauh, mungkin bisa digunakan. Jadi kalau tadi disampaikan rapatnya soft itu merupakan kesempurnaan satu, yang kedua juga merupakan Allah menyambung hati satu sama lain. Iya. Benar satu. Nah, tapi nanti kalau misalnya terlalu jauh diingatkan Ustaz. Saya soalnya melihat fenomena yang sekarang itu kok kayaknya di Indonesia
Indonesia khususnya umat Islam sendiri itu gampang cerai. Ini apakah efek dari kurang rapatnya soft? Bisa jadi bukan cerai, mudah diceraikan. Apakah dari hadis ini bisa jadikan rujukan dalam artian hatinya enggak antar umat muslim bisa jadi berefek ke arah sana. Ini sekelibet aja sih tadi bang. Kalau mainnya mungkin terlalu jauh bisa jadi sih. Iya Pak. Jadi khususnya kita melihat fenomena di negeri ini ya, beberapa kaum muslimin bahkan antar ormas itu kan saling serang satu sama lain. Walaupun itu tidak semua oknum Sudah. Ya, itu memang tidak semua oknum. Cuman oknumnya sepertinya sudah banyak ini. Oknum, tapi oknumnya sudah agak banyak. Apakah terjadinya cerai berai yang ada di negeri ini itu disebabkan apa? Softnya itu tidak rapat ketika sholat? Jawabannya sebenarnya itu masalah yang sangat kompleks Pak. Terjadinya cerai berai antara kaum muslimin di negeri ini itu sebenarnya sangat banyak. Salah satunya yang mungkin saja karena ya sholatnya juga nggak benar gitu. Sholatnya nggak benar. Dengan artian apa? Banyak orang-orang yang tidak mengerti masalah fiqhus shalah. Masalah fiqhus shalah. Ya. Mereka lebih memahami hal-hal lainnya, memahami pekerjaannya, memahami apa dan sebagainya. Tapi masalah fikih dalam masalah sholat dia tidak memahami. Dia tahunya karena hanya diajari oleh guru ngajinya dulu. Nah, tapi dia tidak mempelajari apa itu sholat, apa ini hukumnya, syaratnya, kemudian hal yang membatalkannya. Artinya tidak utuh. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu sebab, tapi bukan sebab utama. Sebab utama kenapa terjadi cerai berai di negeri ini karena sudah banyak yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayn, ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada, kitabullahi wa sunnata rasul." Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Nah, telah aku tinggalkan dua pusaka, dua warisan, di mana ketika berpegang teguh kepada keduanya ini, tidak akan tersesat untuk selamanya, tidak akan tercerai-berai untuk selamanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis. Qala Allah, qala Rasulullah. Qala Allah, qala Rasulullah. Nah, sekarang sudah orang meninggalkan ini Pak. Coba kita lihat bagaimana riba. Bagaimana riba? Diresmikan. Artinya, walaupun berubah nama dengan nama yang sangat cantik, entah itu mawar, melati, atau bunga. Seperti itu, ya kan? Kemudian hukum-hukum Allah sudah banyak ditinggalkan. Coba sampai keluar sendiri dari rumah ke jalan, berapa banyak orang yang kemudian mengumbar aurat di sana. Sudah banyak sekali meninggalkan hukum-hukum Allah. Nah, tentunya ini merupakan tugas kita juga kepada keluarga kita, kepada saudara kita, saudari kita, untuk memahamkan bagaimana mereka sudah menggunakan hukum selain hukum Allah, ya kan? Bahkan dalam urusan negara sekalipun, misalkan dalam urusan pengelolaan SDA sumber daya alam, itu yang mengurusi siapa Pak? Ya kan, semuanya kan tuan-tuan kapitalisme semua. Jadi terjadinya perceraian semua itu salah satunya ini juga. Jadi sangat kompleks permasalahan yang ada di negeri ini. Jadi bukan hanya karena rapatnya soft saja, tapi lebih dari itu Pak. Banyak sekali, banyak. Jadi ini salah satu efeknya saja. Salah satu saja. Nah, dan kita banyak memang menemukan orang-orang sholat di masjid-masjid kampung-kampung itu yang tidak merapatkan soft, ya. Tidak merapatkan soft, tidak menentukan pundak dengan pundaknya. Tapi tetap dianggap sah. Sholatnya tetap dianggap sah. Nah, jadi mungkin itu. Cukup? Nah, lagi. Oh ya, mau ada waktu Pak. Santai. Jam Ini itu kan. anggaplah bahasa saya, bahasa saya bahasa kasaran. Hadis itu ditawar, sunnah itu ditawar, tapi tawarannya bukan hal yang maksiat.
Contohnya seperti ini. Berjamaah, softnya rapat, ya rapat. Kalau satu sama lain sudah mengerti, dan yang si fulan ini tidak mengerti, akan tapi dia risih. Nah, kadang seperti itu, Pak. Nggak mau didekati, tapi dia tahu. Potongan sholat itu tahu. Nggak mau didekati lah, nanti dia terganggu sholatnya. Dia memilih untuk khusyuk beribadah pada Allah tanpa disentuh. Kakinya, bahunya tersenggol, pasti disenggol karena pasti ada gesekan. Iya. Ketika berdiri begini ya, pasti ada gesekan, pasti ada yang begini lah pasti gitu. Nah, dia memilih untuk khusyuk kepada Allah daripada untuk memilih hadis itu. Nah, ini apakah boleh? Ini kan tawaran menurut saya. Tawaran. Wes aku melu sing Gusti Allah Yang penting cek mantap ini pahalanya ini. Nah, berarti nggak menurut saya tapi nggak dapat pahala dari sunnahnya ini. Nah, kalau dia ikut sunnahnya, bahkan menurut dia tidak khusus sama Allah, bahkan hilang pahalanya. Nah, itu. Jadi begini, Pak. Ada orang yang model seperti itu, ya, mendahulukan lebih khusyuk pada Allah saja daripada mengikuti hadis ini. Sebenarnya jawaban ini sudah Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai Muhammad, katakan kepada orang itu, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, berusaha khusyuk kepada Allah, berusaha dekat kepada Allah, berusaha mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, segala macam wes, fattabi'uni, ikutilah aku. Nah, di sini kan perintah Allah kan, ikutilah aku. Aku di sini maksudnya adalah Rasulullah. Bagaimana mungkin dia langsung mau khusyuk kepada Allah, namun kemudian dia tidak mengikut Rasulullah? Nah, kan langsung jawaban ini. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kau cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti saya Rasulullah maksudnya. Apa implikasinya kalau ikut Rasulullah? Yuhibbukumullah. Maka Allah juga akan mencintai kamu. Allah akan memberikan rahmat, memberikan ampunan, memberikan maghfirah, semua wes. Tapi kuncinya itu tadi, fattabi'uni yuhibbukumullah. Bahkan ada bonusnya, Pak. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Nah, sekarang jawabannya sudah clear menurut saya, sangat clear sekali. Berarti tinggal pilih hati. Gimana ya? Apa gimana? Apa langsung kepada Allah tanpa perantara Rasulullah? Sementara kita nggak bisa langsung kepada Allah tanpa mengikuti metode Rasulullah, ya kan? Nah, jadi akan menjadi benar sendiri bagi orang yang seperti itu. Pokoknya saya langsung ke Allah. Nah, ini justru menyalahi Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Gitu kan? Baik, sudah cukup ya? Baik, alhamdulillah. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka